Shalom saudara, kita berjumpa lagi lewat ibadah online. Dan saya percaya di setiap ibadah yang kita laksanakan, kita akan mengalami jamahan dan kuasa Tuhan. Dan lewat ibadah ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa memasuki tahun 2020 ini, kita akan mengakhirinya. Dan kita memasuki Desember ini dengan penuh keyakinan bahwa karena kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Sehingga kami boleh berada di penghujung tahun 2020 ini Tuhan. Di Natal Desember ini Tuhan. Biarlah suasana kasih setiamu semakin nyata di atas setiap kami. Lewat ibadah kami menikmati hadirat-Mu, kuasa dan jamahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu tidak pernah lepas dari hidup kami. Inilah yang mengiring langkah kami sehingga kami sampai saat ini masih ada. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Allah yang besar, Allah yang setia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
lebih dari segala-galanya. Engkau kebanggaan kami Tuhan. Lebih dalam dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala-galanya. Yang lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Allah ya Sekina. Yes Lord. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Allah ya say, kami menyembah Kau Tuhan. Betapa ajaibnya, betapa dahsyatnya Kau. Haleluya. Kau tidak pernah tergantikan dalam hidup kami. Tangan-Mu lah yang kuat yang menopang dan menyertai kami. Sehingga kami masih ada sampai hari ini. Kasih setia-Mu yang tidak pernah habis atas nikah, rumah tangga, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Patutlah Engkau kami puji, patutlah Engkau kami sembah. Kami persembahkan ibadah ini dalam satu nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dia patut kita tinggikan, kita puja, sebab Dia adalah Allah yang ajaib. Haleluya, penasehat ajaib. Haleluya. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang
ajaib. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai memerintah atas hidup kita. Dia firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang hidup, yang memberi kita kehidupan, yang memberi kita cahaya kehidupan, sehingga kita berjalan dalam segala kehendak-Nya. Kami persiapkan hati kami menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu lah yang menopang kami sampai hari ini. Sehingga kami kuat dan bertahan di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kau-lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Yesus, Kau-lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Engkau menerangi setiap jalan kami. Engkau membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi kami. Sebab Engkau firman yang menjamin hidup kami. Kau jalan kehidupan bagi kami Tuhan. Engkau menerangi setiap langkah hidup kami. Haleluya. Yesus, Kau-lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kau-lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu.
Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Shalom saudaraku yang kekasih. Sebelum kita menerima firman, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, bila Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu, supaya kami semuanya mendapatkan pengurapan yang dahsyat untuk mengerti, memahami akan firman-Mu dan melaksanakan dengan segenap hati. Sekarang kami siap menerima firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, tema daripada firman Tuhan adalah Yesus Sang Pemberi Kehidupan. Memang selama bulan Desember ini, dari minggu pertama sampai minggu terakhir, tema ini tetap sama, ya, yaitu Yesus Sang Pemberi Kehidupan. Untuk itu kita membaca dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Amos pasal 5 ayat 4-6. Amos pasal 5 ayat 4-6 yang demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan rohani Israel pada zaman Nabi Amos, kelihatan mereka sangat agamawi. Mereka melakukan upacara-upacara ibadah. Tetapi saudara-saudara, semua ritual ibadah ini ternyata bukan ditujukan kepada Tuhan Allah Israel, yaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi sesungguhnya ibadah mereka itu ditujukan kepada dewa yang mereka sembah, berhala yang mereka sembah, yaitu anak lembu emas yang dibikin dan dicetak sendiri oleh mereka. Dan itu merupakan perkara yang jahat di mata Tuhan. Itu merupakan dosa yang besar di mata Tuhan. Nah saudaraku, bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Nah saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat 28 sampai ayat 33, saudara-saudara, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Maka pada waktu itu diceritakan ya saudara-saudara, bahwa Israel itu pecah menjadi dua. Ya, pecah menjadi dua. Di bagian utara itu rajanya Raja Yerobeam, ya, ibu kotanya di Samaria. Lalu sebelah selatan itu ya ibu kotanya di Yerusalem, dan di sana ada Bait Suci saudara-saudara. Ya, itu sebabnya mari kita akan memasuki perkara yang pertama. Tuhan katakan begini, carilah Tuhan, jangan mencari Betel. Nah, saudaraku yang kekasih, sebetulnya Betel itu artinya rumah Allah, ya. Nama yang diberikan oleh Yakub karena di tempat itu Tuhan Allah menampakkan diri, lalu dia melihat para malaikat itu turun naik ke tangga, ya. Tangga itu dari bumi sampai menjulang sampai ke sorga. Dan malaikat itu turun naik. Itu sebabnya tempat di mana Yakub melihat penglihatan yang indah itu, tempat itu diberi nama Betel karena dia mendirikan katakanlah mezbah di sana. Itulah sebabnya Betel itu dinamakan sebagai rumah Allah. Namun berjalannya waktu demi waktu, ketika kerajaan Israel terpecah seperti yang tadi saya katakan, yang di bagian utara dipimpin oleh Raja Yerobeam, saudara-saudara. Nah, Raja Yerobeam ini memerangi yang sebelah selatan, ya, yaitu yang ibu kotanya
di Yerusalem. Nah, supaya orang bagian utara itu tidak pergi ke Bait Allah yang di Yerusalem, karena Yerobeam memusuhi mereka, itu Yerobeam mendirikan bait suci sendiri. Tetapi yang disembah itu adalah lembu emas yang dituangkan dan dicetak sendiri. Nah, sehingga penyembahan mereka itu bukan kepada Tuhan Allah Israel, tetapi menyembah atau beribadah kepada lembu emas, saudara. Alangkah besar dosa mereka. Itu satu kejahatan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Betel yang tadinya adalah rumah Allah, ya, akhirnya berubah drastis menjadi tempat penyembahan berhala. Itu sebabnya Nabi Amos mengatakan, ya, jangan mencari Betel, tetapi mencari Tuhan. Karena mencari Betel itu yang ada di sana, itu adalah lembu emas yang disembah oleh mereka. Nah, mereka tidak mencari Allah, tidak mencari Tuhan, tetapi menyembah kepada lembu emas. Mencari Betel itu artinya, saudara-saudara, menuruti kejahatan dan dosa daripada Raja Yerobeam, saudara-saudara. Mencari Betel itu berarti tidak akan mendapatkan hidup di dalam pengertian yang benar. Nah, itu sebabnya mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, tadi ada 3 tempat yang disebutkan, Betel, Gilgal, dan Beersheba. Ya, 3-tiganya ini sebetulnya tadinya tempat yang suci, tempat yang kudus, tempat pertemuan antara umat Allah dengan Tuhan itu sendiri. Tetapi sekarang tinggal kenangan belaka karena sudah berubah fungsi menjadi tempat penyembahan kepada berhala. Nah, saudaraku, mencari Tuhan yang benar berarti berjuang dengan keras untuk beribadah hanya kepada Allah Israel, Sang Pencipta sumber kehidupan sejati, dan menolak penyembahan kepada lembu emas atau patung sesembahan tadi, saudaraku. Nah, cari Tuhan itu berarti apa? Yang pertama, harus mau mengakui semua dosa lalu bertobat. Orang yang mencari Tuhan harus mengakui dirinya sebagai orang yang berdosa, lalu mengaku, minta ampun, lalu bertobat di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan itu berarti suka mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya dengan konsekuen. Mencari Tuhan itu berarti memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mencari Tuhan itu berarti tekun berdoa dan tekun beribadah kepada Tuhan. Mencari Tuhan itu berarti terpanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan karuniakan. Mencari Tuhan itu berarti bergantung hanya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudaraku, Nabi Amos tadi mengatakan, carilah Tuhan dan jangan mencari Betel, jangan mencari Gilgal, jangan mencari Beersheba. Haleluya. Kemudian yang kedua, saudaraku yang kekasih, tadi dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Apa arti hidup di sini? Ya, hidup di sini dalam teks berarti hidup dalam arti yang begitu dalam. Bukan hanya hidup saja di bumi, tetapi hidup karena sudah diampuni dosa, mempunyai keselamatan yang utuh dari Tuhan. Kita diselamatkan dan akan mengalami hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku yang kekasih, itulah arti hidup di sini. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bukan hidup hanya di bumi saja, tetapi hidup kekal di dalam surga. Dan itu harus diimani, saudara-saudara, ya. Apalagi menghadapi situasi zaman yang sekarang ini semakin buruk karena pandemi global yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sudah 10 bulan lamanya kita bergumul melawan COVID-19. Apakah COVID-19 itu semakin berkurang, semakin lenyap? Ternyata tidak. Semakin menjadi-jadi. Bahkan angka orang yang terpapar, angka orang yang mati karena corona semakin banyak. Dan banyak pemerintah daerah yang sudah bingung. Rumah sakit sudah tidak bisa menampung, terlalu penuh.
Ya, dengan pasien-pasien yang terpapar dengan corona. Pemerintah daerah juga bingung, kuburan mana lagi yang mereka akan buat. Karena setiap kuburan sudah penuh dengan orang-orang yang meninggal karena corona, saudara-saudara. Ini satu tantangan yang luar biasa, hidup semakin sulit, saudara-saudaraku. Itu sebabnya, apa arti hidup di sini, saudara-saudara? Kita harus menyadari, hidup di muka bumi ini sangat singkat. Nabi Musa mengatakan, umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tetapi keadaannya penuh dengan penderitaan semata-mata. Nah, hidup yang hanya sementara ini, hanya mencari kehidupan untuk mencari makanan secara jasmani, mencari harta supaya kita mengalami kecukupan dan kelimpahan. Bukan hanya itu, tetapi harus mencari keselamatan, hidup yang kekal, dan itu terjadi kalau kita datang, percaya dan menerima Yesus sebagai sumber kehidupan. Haleluya. Sekarang yang ketiga, saudara-saudara. Kalau kita sudah mendapatkan hidup dalam arti yang sesungguhnya, lalu apa tugas kita? Nah, ini penting sekali, saudaraku. Tugas kita yaitu begini. Ya, Bethel yang tadinya merupakan rumah Allah, lalu berubah menjadi tempat penyembahan kepada patung lembu emas tadi, harus kita kembalikan ke dalam fungsi yang sebetulnya, ya, yaitu sebagai rumah Allah yang sejati, di mana Allah Sang Pencipta, Allah Israel itu yang disembah. Demikian juga saudara-saudara Gilgal, Gilgal yang artinya bergelombang atau berombak. Tempat itu adalah perkemahan pertama sebelum Israel memasuki negeri Kanaan, dan di sana ada bait suci yang didirikan sebagai tempat mengucap syukur kepada Tuhan. Ada mezbah yang didirikan di sana, dan disitulah Abraham yang mendirikan mezbah pertama kali. Maka Gilgal yang sekarang menjadi tempat penyembahan berhala itu harus dikembalikan pada fungsi yang semula. Ya, Gilgal sebagai tempat penyembahan bukan kepada berhala tetapi kepada Tuhan. Demikian juga Beersheba, ya. Beersheba itu artinya sumber air yang berkelimpahan, ya. Itu kota Kanaan kuno, saudara-saudara. Tempat ibadah pada zaman Abraham, Ishak, dan Yakob. Tetapi pada akhirnya juga menjadi tempat penyembahan dewa-dewa. Nah, harus dikembalikan pada fungsi yang semula. Beersheba adalah tempat penyembahan kepada Tuhan Allah Israel. Nah, saudaraku, jadi 3 tempat bersejarah tersebut harus dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Nah, apa hubungannya dengan saya dan saudara? Selama 10 bulan ini, banyak gereja-gereja yang tutup, ya, mengadakan kebaktian secara online. Kebanyakan jemaat stay home, ya, kebaktian di rumah saja, ya. Nah, saudaraku, tolong dengar apa yang saya katakan. 10 bulan jemaat beribadah di rumah. Nah, tolong dengar. Jangan langsung kerasan di rumah terus, lalu saudara lupa pergi ke rumah Tuhan yang adalah gereja. Nah, tidak kebetulan gereja kita namanya Gereja Bethel Indonesia. Ya, artinya jadikanlah Bethel itu rumah Allah yang betul-betul berfungsi, di mana saudara pergi dari rumah untuk pergi beribadah di dalam gereja. Nah, saudaraku yang kekasih, kita berdoa supaya pandemi ini lekas berlalu. Tetapi kalau sudah berlalu, apakah saudara masih tetap hobinya kerasan, stay home saja, di rumah saja? Kebaktian di rumah juga asyik, ngapalagi mesti masuk gereja? No, saudara-saudara. Ya, saudara harus kembali memfungsikan gereja sebagai rumah Allah di mana saudara beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi jangan hanya stay home saja. Dan memang ketika kebaktian online masih berjalan, kebaktian secara streaming juga masih berjalan, saudara harus ikuti kebaktian di rumah. Tetapi saudaraku, kalau engkau sehat walafiat, kenapa engkau tidak pergi ke gereja? Kenapa engkau harus tetap stay home? Bisa-bisa terlalu biasa kerasan di rumah, akhirnya sudah lupa ke gereja. Fungsikanlah Bethel sebagai rumah Allah, tempat beribadah kepada
Tuhan seperti sedia kala sebelum ada pandemi. Demikian firman Allah yang saya sampaikan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, terutama yang melakukan dengan segenap hati. Amin. Mari saudaraku semuanya tunduk kepala dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bethel, Gilgal, Beersheba. Di 3 tempat ini, pada mula pertama adalah tempat yang suci. Di situ ada mezbah yang didirikan untuk menyembah kepada Allah Israel, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang Maha Esa, yaitu Bapa di surga. Tetapi akhirnya berubah pada akhirnya menjadi tempat penyembahan kepada lebu patung emas sang berhala itu. Tuhan Yesus, ampunilah mereka. Ampunilah juga kami Tuhan. Kalau selama 10 bulan ini, mungkin nanti tahun 21 juga masih stay home. Jangan sampai kami hanya kerasan terus, hanya di rumah, tanpa pergi ke gereja. Kalau tubuh kami sehat, satu pertanyaan, kami harus mau berjalan menuju ke gereja untuk beribadah di rumah Tuhan. Walaupun kami harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, tetapi Tuhan, kami yakin, kami percaya, kalau kami berangkat dengan iman, Engkau tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kami. Engkau menjaga, melindungi, memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memfungsikan kembali Bethel sebagai rumah Allah, Gilgal sebagai rumah Allah, demikian juga Beersheba sebagai tempat di mana kami bisa beribadah dengan baik. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan saya menghimbau kepada saudara, jika mau mempersembahkan persembahan atau 1/10 milik Tuhan, boleh saudara transfer melalui rekening yang tertera di layar HP saudara. Haleluya, kita berdoa bersama-sama. Apa yang baik anak-anakmu akan memberi Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang memberkati. Setiap tangan yang memberi, tangan yang sama akan menerima lipat kali ganda. Sebab kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dia lahir bagi kami. Hey! Woo! Dia Yesus Tuhan kami.
Saya percaya lewat ibadah ini saudara mengalami kuasa dan jamahan Tuhan. Jika kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Baik, mari sekarang kita bangkit berdiri. Semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat ini. Sekarang saudaraku yang kekasih. Terimalah olehmu anugerah dan berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang selalu menjaga, melindungi, memberkati, menyertai engkau dan saya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.